Merasa gugup pada saat mau presentasi itu wajar. Dan di video kali ini kami akan membagikan beberapa tips, lebih tepatnya 5 tips bagaimana Anda bisa lebih percaya diri saat melakukan presentasi. Salam kenal, saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Langsung aja kita masuk ke tips pertama adalah be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Kemampuan untuk berbicara depan muka umum pada saat kita melakukan presentasi, ini adalah keterampilan, ini bukan bakat. Tidak ada orang yang jago berbicara, jago ngomong. Pada saat mereka lahir, semua harus dilatih, semua harus belajar. Jadi jika hari ini Anda tidak punya pengalaman dalam bidang tersebut, it's okay, Anda tidak perlu gugup. Ini hal yang paling penting yang perlu Anda sadari. Anda relax saja, jadilah diri Anda sendiri. Dan satu hal yang bisa Anda lakukan adalah pada saat Anda sedang presentasi, Anda bisa katakan dengan gaya Anda sendiri, dengan gaya originalnya Anda tidak perlu meniru orang lain. Lakukan apa yang menjadi Anda rasakan natural bagi Anda. Pada saat Anda gugup, Anda bisa ceritakan, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya sedikit gugup. Ini kali pertama saya melakukan presentasi. Atau Anda bisa cerita, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau saya terbata-bata ngomongnya karena saya tidak terbiasa melakukan presentasi. Dengan satu kalimat simple, sederhana sekali, Anda akan jauh lebih tenang pada saat melakukan presentasi dan audiens Anda juga akan lebih menerima Anda akan jauh banget lebih rileks. Tips kedua yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan percaya diri Anda pada saat melakukan presentasi adalah Anda perlu menguasai materi yang akan Anda bagikan. Dengan Anda lebih pede dengan materi yang Anda kuasai, Anda akan jauh lebih enak pada saat Anda presentasi karena Anda sudah tahu semua seluk-beluknya. Jadi jika hari ini Anda merasa grogi, ya mungkin hal yang perlu Anda lakukan, Anda pelajari lagi materi yang ingin Anda bagikan. Lebih dalam Anda menguasai materi Anda akan jauh lebih tenang pada saat melakukan presentasi. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa latihan. Oke, nah sekarang latihannya gimana? Anda bisa cerita, melakukan presentasi itu atau sering disebut sebagai role play dengan audiens atau dengan penonton yang sudah berada dalam lingkungan yang kondusif. Apakah misalnya teman Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, atau misalnya Anda tidak memiliki akses ke orang-orang ini, Anda bisa latihan depan cermin. Nah ini mungkin kelihatan sedikit konyol ya, dan mungkin akan terlihat sedikit lucu pada saat Anda memulai, tapi it's okay. Saya juga sering sekali melakukan hal tersebut untuk latihan berbicara depan kamera seperti ini. Jadi Anda perlu latihan berbicara depan cermin. Lakukan presentasi Anda di depan cermin. Jika Anda tidak memiliki audiens, jika Anda bisa mendapatkan audiens teman-teman Anda, lingkungan terdekat Anda, gunakan mereka. Ceritakan lagi bahwa saya sedang mau presentasi, saya masih grogi, saya masih gugup. Ceritakan apa adanya. Mau nggak Anda membantu saya dengan Anda duduk, saya latihan presentasi. Karena ada tips yang mengatakan bahwa saya harus latihan presentasi agar saya bisa lebih menguasai materi yang saya bagikan. Sederhana. Tips keempat adalah Anda perlu merubah postur atau gaya berdiri ataupun gaya duduk Anda. Kalau Anda duduknya seperti ini udah body language yang mengakibatkan Anda stres. Tapi kalau Anda duduknya agak tegak, aliran darah yang ngalir ke otak juga semakin banyak. Otak Anda akan jauh lebih tenang. Ada beberapa pose-pose di body language yang bisa Anda pelajari untuk membantu Anda pada saat melakukan presentasi agar Anda lebih percaya diri. Tapi hal yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah duduk atau berdiri sedikit saja. Anda usahakan untuk lebih tegak. Anda tidak perlu langsung begini-begini juga ya, itu akan aneh. Anda sedikit aja lebih tegak, natural, dan lakukan presentasi Anda akan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Dan tips kelima adalah self-talk. Anda perlu berbicara kepada diri Anda sendiri. Ini juga mungkin aneh bagi Anda yang baru memulai, tapi ini adalah tips yang paling efektif yang bisa membantu Anda meningkatkan percaya diri Anda, yaitu dengan mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa melakukan. Anda cukup mengatakan kepada diri Anda sendiri sebelum Anda tampil bahwa pasti bisa,
pasti bisa. Tenang, nggak usah khawatir, pasti gampang, nggak ada yang bakal aneh-aneh. Anda tenang. Nah, Anda bisa mengatakan hal tersebut kepada diri Anda sendiri. Anda bisa mengatakan bahwa Anda sukses, Anda pasti bisa, Anda tidak perlu khawatir. Hal-hal kecil seperti ini akan membantu Anda, otak Anda, alam bawah sadar Anda untuk lebih rileks. Dasarnya, Anda perlu jadi diri Anda sendiri. Anda tidak perlu grogi, takut, dan lain-lain. Karena pada saat Anda lebih rileks, Anda menjadi diri Anda sendiri, semua yang Anda sampaikan akan jadi natural. Mungkin mirip dengan apa yang sedang Anda lihat di video ini. Tips-tips ini kita lakukan dan semua pembicara besar lakukan sebelum mereka tampil. Kalau bicara semua pembicara besar apakah grogi? Iya, saya bisa yakin, bisa menjamin itu bahwa mereka pun masih grogi pada saat bicara depan panggung. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka menguasai 5 tips ini. Dan jika Anda menguasai 5 tips ini, saya yakin mau audiensnya 10 orang, mau audiensnya 10.000 orang, Anda akan berhasil dalam presentasi. Dan satu tips lagi yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa mendiamkan diri atau isolate yourself ya. Jadi tidak berbicara dengan kerumunan, Anda tenangkan diri Anda mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, bahkan 2 menit sebelum Anda tampil. Anda bisa review lagi materi-materi yang Anda ingin bagikan, dan dengan Anda melakukan ini Anda akan jauh lebih tenang. Anda harus tenang. Jadi grogi dan gugup pada saat presentasi itu alami dan dialami sama semua orang. Anda tidak sendirian. Semua orang besar yang hari ini jago berbicara, jago presentasi pun sudah melewati apa yang sedang Anda lewati sekarang. Yang perlu Anda lakukan adalah berani dan action. Doa kami bersama Anda agar Anda sukses dalam presentasi berikutnya. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, kami ingin dukungannya, berikan subscribe dan katakan di komentar bahwa Anda sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Anda juga bisa bagikan video ini kepada tim Anda agar mereka juga lebih percaya diri pada saat melakukan presentasi. Saya Raja dari Renani dan ada 2 video di sebelah sini dan di sebelah sini yang kami rasa akan membantu Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.